Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Aku Noni. Aku Ardi. Kita rencana mau ke Bandung. Nah, kita ke Bandung mau naik apa? Teman-teman ada yang bisa tebak? Ya, betul. Kita mau naik bus. Yes. Nah, kayak gitu jargonnya teman-teman. Tapi kali ini kita naiknya bukan dari stasiun Halim ya. Kita mau naik busnya dari stasiun KCIC Karawang yang baru aja diresmiin kemarin tanggal 24 Desember 2024. Mau tahu keseruannya gimana? Kuy, ditonton ya vlognya. Nah, ini kita ambil yang ke arah kiri ya teman-teman. Kalau yang ke kanan itu, kalau teman-teman mau ke Mekarta, mau ke Deltamas, mau ke Aeon Deltamas, atau mau ke Pemda Kabupaten Bekasi, ke Lipo Cikarang, atau ke Cikarang Selatan tuh kalian bisa belok ke situ ya. Nah, ini kita ada pertigaan, kita belok kiri. Ini udah sepanjang jalan itu, ini tuh udah Kalimalang ya teman-teman. Ini kita lurus terus ke arah Tegal Danas ya. Dan ini kita udah sampai di perempatan Tegal Danas. Ini kalau sore macet banget ya teman-teman, karena banyak orang lalu lalang berangkat ataupun pulang kerja pagi ataupun sore ya, rame. Karena kalau tadi ke kanan tuh ke arah ke kawasan industri GIC. Banyak sih, ada kawasan industri GIC, ada Jawa BK juga, ada Kitik juga. Nah, ini kita lurus terus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita belok ke kanan karena di sebelah kiri itu jalan Kalimalangnya itu udah habis teman-teman, alias belum dibuat tuh. Masih kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri tuh masih masih tanah gitu, masih semi baru mau dibuat jalan gitu ya. Jadi makanya satu jalur ini tuh untuk 2 lajur. Jadi teman-teman hati-hati aja sih ya. Apalagi mungkin kalau malam ya. Kalau pagi sih mungkin masih kelihatan, masih jelas ya. Tapi kalau udah malam tuh jalannya sempit. Terus juga banyak motor sih di sini gitu. Aku sih belum pernah lewat sini malam-malam ya teman-teman. Jadi belum tahu nih keadaan kalau malam tuh gimana, rame atau sepi atau gimana, kurang tahu sih. Tapi kalau teman-teman lewat sini ya hati-hati aja sih kalau menurut aku. Tarif parkir di sini itu masih tarif parkir per jam ya.
Jadi gini, misalkan kalian bawa motor dan parkir selama 24 jam. Perhitungannya itu 1 jam pertama 3.000, 23 jam selanjutnya itu dikali 2.000. Jadi total tarif parkirnya itu untuk motor sebesar Rp49.000. Lumayan banget kan ya teman-teman? Guys, sebelumnya aku udah pesen tiket Wusnya melalui aplikasi KAI Akses ya. Di situ kalian bisa pilih tanggal keberangkatan, terus mau naik dari stasiun apa, terus juga kalian bisa pilih kalian mau di kelas mana nih, kayak misalnya kelas first class atau kelas bisnis atau juga ekonomi premium seperti yang sekarang aku lagi mau naik ini ya. Selain pembelian melalui KAI Akses, kalian juga bisa belinya melalui online di aplikasi Wus langsung, terus juga bisa beli di mobile banking, dan untuk pembelian secara offline itu juga bisa, kalian bisa beli di tiket mesin dan di service counter di setiap stasiun ya teman-teman. Dan untuk pembayarannya kalian bisa transfer, QRIS, dompet digital, debit card, dan juga kredit card ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian udah selesai pesen, kalau kalian mau cetak tiket fisiknya, kalian bisa cetak tiket fisiknya di sini ya teman-teman. Nah, untuk bentuk tiket fisiknya tuh seperti ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau tahu nih, ini cara bacanya tuh gimana sih? Nih udah aku screenshot ya. Setelah itu kita mau masuk di pintu keberangkatannya itu pasti di depan tuh pasti dicek sama security ya. Terus ini ada X-ray, kita mesti taruh barang bawaan kita kayak tas, tapi nggak seketat kayak di bandara ya, cuman tas aja sih, sama kita dicek apa badannya gitu. Nah terus ini di dalam stasiunnya, dalam stasiun KCIC Wus Karawang. Terus ini ada dispenser buat teman-teman yang bawa botol minum, kalian bisa isi ulang di sini. Terus di sini ada musola, di sana ada toilet. Terus di sini itu juga ada papan buat penunjuk ini ya, buat tunjukin kereta kalian tuh udah sampai mana sih, keberangkatan di mana tuh. Sini ada office-nya, ada nursing, ada kamar bayi juga buat yang teman-teman kalau mau ganti popok anaknya ya. Terus ini ruang VIP room apa ya, nggak tahu. Oh mungkin untuk yang kelas
bisnis sama eksekutif kayaknya deh, soalnya kan di UIS itu kan ada 3 ya, 3 pilihan tuh, 3 kelas itu kayaknya buat tempat nunggunya tuh, yang satu sama kedua. Nah, buat kalian yang udah megang tiket fisiknya ini kalian masukin di gate ini untuk boarding pass ya. Jangan lupa tiketnya disimpan, jangan sampai hilang, dan juga jangan sampai lecek ya teman-teman. Nah, ini aku lagi menuju peron keberangkatan. Untuk kondisi di lorong ini tuh bagus, bersih, nyaman, enak deh teman-teman. Jadi mari kita jaga sama-sama ya, biar kondisinya tuh tetap kayak gini terus gitu loh teman-teman. Penumpang yang kami hormati, kereta api cepat nomor K12111 dari Halim menuju ke Tegaluar, Sumalengkot akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di area peron dimohon untuk segera memasuki rangkaian kereta api cepat. Atas perhatian dan kebersamaan kami ucapkan terima kasih. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. All passengers, traffic checking or turning number 10211 depart from Halim to Tegaluar, Sumalengkot is about to begin. Passengers on the platform are advised to slowly become silent and attention and co-pilot. Wishing for passing train. Berapa?
Jalan jam. Apa? Salahnya apa? Cek. Maaf. Yes. Untuk informasi selengkapnya, untuk Ya. teman tersebut, harus people stop floating di atas tangga. Jangan side charge, activation travel experience with ticket, enriching food promotion and various tourist destinations, restaurants, accommodation and many other special offers. For more information, please contact the Bus Contact Center, our official Bus social media, or our radio for staff. Thank you. Salam, Bus Bus. Yes. Buat lightroomnya lega banget ya. Misalnya 165, tingginya jauh banget. Terus ini mas tingginya 175. Lightroomnya. Di sini ada meja. Ini pakai teman-teman. Ketepatannya berapa? Kalau tadi kan cuma 2 hari. Kalau sekarang kecepatannya 300 biji. Nah, aku ada tips nih buat kalian yang mau naik bus kayak aku ya. Kalau misalnya kalian dari arah Jakarta, dari arah Halim, atau dari Karawang nih kayak aku, itu kalian bisa pilih kursi dengan nomor ganjil. Nah, begitu juga sebaliknya nih. Kalau kalian dari arah Padalarang, Tegaluar, itu kalian pilih yang nomornya genap ya. Karena supaya apa? Karena supaya kalian bisa dapet jendelanya tuh luas teman-teman. Jadi kalian tuh nggak dapet tembok ratapan gitu ya. Hehehehe. Sekarang bisa jam segini. Tadi naik kita tuh paling jam 7:09 atau jam 7:10. Jadi udah nyampe 7:15 ya. Ini udah mau nyampe. Wow, cepat ya guys. Tapi ini baru sampai Padalarang ya teman-teman. Masih stasiun Bandung. Di stasiun Bandung nanti kita nyambungnya naik Fiber. Naiknya kayak gimana? Stay tune di sini ya. Berikutnya terima kasih atas pandangan stasiun dari Bahasa Eka di Jawa Timur ini selanjutnya. Asal kami mengatakan bahwa distraksi Buat teman-teman yang mau ke Masjid Al-Jabar, ke Semarekon Bandung, atau ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kalian itu berhentinya nanti di stasiun Tegaluar ya, bukan di stasiun Padalarang ini. Nah, ada yang tanya gitu ya, ini kalau dari stasiun Tegaluar tuh ada KA feedernya nggak ya? Nah, aku infoin ya, dari stasiun Tegaluar itu nggak ada KA feedernya. Jadi kalau kalian mau ke Bandung, kalian itu bisa naik komuter Bandung Raya, ataupun kalian bisa naik bus Trans Pasundan ya. Oke deh, kawan-kawan, kayaknya video part 1-nya segini dulu aja ya. Nanti nextnya di video berikutnya, aku mau jalan-jalan ke Bandung kemana nih? Tontonin terus ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di follow, di komen, di like. Tunggu next videonya ya. Dak dak.